Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Primadona dengan saya adalah salah satu dosen staf pada program Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Agam Migas Palembang. Dan IDN saya 02 11058602 dan NUPTK saya 1843 7646 6523 0272. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2026 tentang pernyataan diri dosen dalam kriteria unsur kinerja Sarjana Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknik Panas Bumi atau Geothermal. Mata kuliah geothermal ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada mahasiswa pada program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas semester 5 dengan kode mata kuliah TEP 5206 dengan bobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka di kelas, 2 yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka di kelas dan 2 kali masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif, meliputi ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, dan penugasan dalam proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan kemampuan yang bukan saja dalam menguasai materi tentang teoritis geothermal, tetapi juga erat kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi geothermal, sehingga menghasilkan profil lulusan sebagai junior geologis well site di bidang pertambangan dan eksplorasi. Dalam mata kuliah ini akan diberikan penugasan mengenai perhitungan potensi geothermal. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 3, CPL 9, CPL 11, CPL 12, CPL 22, CPL 28, dan CPL 33. Adapun materi ajar yang saya berikan selama 1 semester kepada mahasiswa meliputi penjelasan tentang energi baru terbarukan, khususnya energi geothermal. Yang kedua adalah kondisi geologi di Indonesia yang menyebabkan potensi geothermal di Indonesia sangat besar. Yang ketiga adalah manifestasi geothermal. Yang keempat, sistem hidrotermal, proses terjadinya geothermal di bawah permukaan, sistem geothermal itu sendiri, regulasi geothermal di Indonesia, kegiatan penugasan geothermal di Indonesia, perhitungan potensi cadangan geothermal, dan fasilitas produksi geothermal. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas dan kuis, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan lagi ke mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk peningkatan proses pembelajaran. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah Teknik Geothermal. Berikut merupakan contoh video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan materi tahapan eksplorasi geothermal. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di minggu ke-14 ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Oke, sebelumnya, seperti biasa, terlebih dahulu. Latihan semuanya, duduk siap, kan? Mengawali yang kita pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Selfie. Tidak ada. Mau untuk pertama. Muhammad Fatan. Hadir. Anggun. Hadir. Aisyah. Hadir. Chaudhry. Juanda. Hadir, Bu. Stefano. Hadir, Bu. Abizar. Hadir, Bu. Fadli Gunawan. Hadir, Bu. Revaldo Karama. Hadir, Bu. Angga Kurniawan. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir, Bu.
Miki, Hadir Bu. Bindu, Hadir Bu. Fatima, Hadir Bu. Fania, Hadir Bu. Resti, Hadir Bu. Zulfadil. Oh, nggak ada ya? Ada Bu. Iya. Oke, ya. Minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang kegiatan eksplorasi ya. Kegiatan eksplorasi panas bumi. Oke, kegiatan eksplorasi panas bumi itu kan yang saya jelaskan sebelumnya ada 3 ya. Biji ya, kalau di geothermal itu adalah geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, dari eksplorasi geologi tadi, kita akan mendapatkan peta. Peta apa saja? Peta di bawah permukaan, dari citra satelit, dan dari DEM. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari kimia, geokimia, kita juga lakukan penyelidikan di lapangan. Kita ambil apa? Kita ambil uap airnya. Kita ambil sulfidanya, sulfurnya, dan semua unsur-unsur kimia, klornya, klorinnya, dan segala macamnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan, nah sekarang kita ke eksplorasi panas bumi yang khususnya ke bagian geofisikanya. Ya. Oke, tujuan utama kita untuk melakukan survei ini adalah untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan konsep model konseptual geothermal. Apa itu model konseptual geothermal? Adalah suatu gambaran di permukaan. Gambaran di permukaan, kita mau tahu nih, suatu daerah setelah dilakukan survei geologi, geokimia sudah dilakukan eksplorasi geofisika. Kenapa eksplorasi geofisika dilakukan di paling akhir? Kenapa? Karena eksplorasi geofisika itu adalah eksplorasi yang lebih mahal dibandingkan geologi dan geofisika, geokimia. Kalau geologi itu biasanya kalau kita survei real di lapangan, dalam suatu survei penugasan wilayah geothermal, itu pasti geologi duluan yang datang. Overlay-nya nanti dengan geokimia dan baru geofisika. Ya, jadi 1 minggu dulu berjalan tim geologi, 1 minggu atau 1 bulan. Ya, kalau untuk wilayah yang luas 1 bulan, karena titiknya sangat banyak yang kita ambil dari geologinya. Setelah 1 bulan dapat laporan titik-titiknya, potensi kemungkinan adanya masih geothermal di mana. Kenapa kemungkinan? Karena ini masih spekulatif, karena hanya berdasarkan di atas permukaan saja. Lalu setelah hasil dari geologi dari geothermal itu baru sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian lalu dilakukan survei geokimia. Nah, geokimia ini lebih mahal sedikit karena ada uji geolog tadi. Kita uji sulfurnya berapa, klorinnya berapa, SO4-nya berapa. Nah, dari situ kita akan mengetahui jenis manifestasi. Di kuliah sebelumnya sudah pernah dijelaskan tentang manifestasi. Apa itu manifestasi? Penampakan? Apa? Penampakan? Uap. Ya, penampakan uap. Apa saja contoh manifestasi untuk mendapatkan geothermal itu? Apa saja contohnya? Manifestasi yang ada? Tanah beruap. Apa Bindu? Kemarau, delicate center dan lain-lainnya. Ya, dari situ kita analisis kimianya di uji lab laboratorium. Nah, setelah itu dapatlah 2 peta geologi dan peta geokimianya. Nah, dari wilayah yang luas tadi yang sangat luas, biasanya geothermal sangat luas wilayahnya. Dari survei 2 geologi dan geokimia tadi, baru ditentukan titik-titik untuk melakukan survei geofisikanya. Kenapa geofisikanya tadi yang mahal, lebih mahal surveinya? Karena biasanya survei geofisika itu meliputi 3 survei. Yang paling sederhana adalah survei geolistrik. Yang pertama, geolistrik kenapa? Dia sebenarnya relatif murah. Kita hanya menggunakan survei geolistrik yang seperti kalian lakukan di praktikum, tapi yang bukan manual seperti yang ada di lab kita, tapi sudah levelnya sudah sampai ratusan meter, 500 meter. Jadi tinggal kita klik saja dapat satu bawah permukaan. Dari hasil geolistrik ini biasanya dapat seperti ini kan ya. Nah, berapa besar potensinya yang ada di sini? Kita dapat dari nilai resistivitasnya. Kalau nilai resistivitas besar, artinya dia mengandung listrik. Nah, kemudian kalau mengandung listrik dia ada potensi geothermal. Kenapa panas tadi? Ya. Selanjutnya selain metode geolistrik, yang kedua adalah untuk meminimalisir lagi adalah metode gravity. Dia melihat kondisi perubahan
densitas di bawah permukaan. Mengapa kita lihat perubahan densitas di bawah permukaan? Karena batuan di geotermal itu kan dari batuan. Batuan sumbernya adalah batuan beku. Kenapa batuan beku? Apa bedanya bidang perminyakan dan bidang geotermal? Kalau perminyakan kebanyakan di batuan batuan sedimen. Kalau geotermal di batuan beku. Makanya kita lihat kontras densitasnya. Nah, ini sekali survei ini kita bermain di titik, ribuan titik biasanya dalam satu wilayah. Ribuan titik ini biasanya 1 sampai 2 bulan untuk survei graviti doang. Ya, tadi dapat lagi peta gravitinya, baru kita tentukan metode yang paling mahal dalam ground geothermal adalah MT atau magnetotelurik. Atau kalau tidak MT adalah kita gunakan adalah CSIMT, Control Source Audio Magnetotelurik. Ya. Nah, di pelajaran di semester 3 kemarin kita ada belajar materi eksplorasi seismik khususnya mencari minyak. Puncaknya di minyak. Ya, kalau di geothermal kita menggunakan dua metode ini, yaitu metode MT dan metode CSIMT. Satu kali titik survei seperti graviti ini bisa mencapai 50 juta. Makanya ini untuk sangat-sangat melokalisir lagi. Misalnya wilayah kita, saya pernah melakukan survei geothermal di Galunggung itu 50 km kali 40 km. Itu meliputi 3 kabupaten, Garut, Tasikmalaya, Tasik, dan menuju daerah Jatinangor itu Bandung Barat. Ya, ini kita lokalisir, kita titik semuanya. Untuk geodesi kita lakukan semuanya, lain-lainnya. Apakah sembarang titik kita ambil untuk survei ini? Geodesinya tidak. Kita lihat dari yang namanya manifestasi tadi. Oh, di sini ada manifestasi tanah berlumpur nih. Oke, kita cek daerah sini, daerah geodesik daerah sini. Ini wilayah geodesiknya misalnya. Oh, di sini ada geyser. Oke, kita cek daerah-daerah sini. Nah, sudah dilokalisir kan? Sudah dilokalisir, ini baru kita lakukan survei yang selanjutnya, graviti. Dari hasil geodesik, oh ini nggak ada apa-apa. Artinya kita lebih rapat lagi graviti. Lebih banyak lagi titiknya. Ya, dapat lagi satu peta untuk daerah yang 50 meter, 50 km kali 40 sangat luas kan? Itu meliputi 3 kabupaten. Untuk melokalisir untuk metode MT atau CSIMT-nya, artinya kita karena satu titik tadi sangat mahal, pengolahannya bisa sampai ratusan juta, harus menggunakan software yang harus beli juga kitanya. Jadi dari titik-titik yang ini luas wilayah ini, mungkin untuk pengukuran MT atau CSIMT-nya hanya 10 titik paling banyak. Jadi saat mengerjakan MT ini, kita line MT misalnya segini, ambil line MT. Ini nilainya, hari itu dapat datanya, hari itu langsung kita kerjakan. Makanya satu line ini kita kerjakan, dapat datanya, lalu ini harus kita proses. Oh, di sini nggak ada potensi apa-apa, baru kita beralih ke agak jauh. Ya seperti itu. Jadi untuk survei geothermal untuk sebagai geofisika itu sangat-sangat banyak yang harus digunakan metode geofisikanya. Ya. Oke, selanjutnya adalah analis daya untuk mengetahui kondisi reservoir di bawah permukaannya. Jadi dari kita geologi, geokimia, dan geofisika tadi, kita akan mendapatkan model konseptualnya untuk mengetahui kondisi reservoir di bawah bumi. Nah, ini adalah undang-undang yang berlaku tentang geothermal, itu peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2027 ya. Tentang pengusahaan geothermal itu sangat-sangat banyak kegiatannya, yaitu terdiri dari tahapan eksplorasi, penyelidikan pendahuluan itu. Penyelidikan pendahuluan itu hanya kita melihat saja, tidak ada survei apapun. Kita membaca buku, membaca dokumen, membaca makalah tentang suatu daerah yang potensi geothermal. Ya, selanjutnya penyelidikan kelanjutan.
Penelitikan itu biasanya informasi geologi dari pusat survei geologi. Dulu survei geologi yang sudah saya ceritakan ada setiap daerah itu pasti ada geologinya. Kita bacanya dari sana. Ya masih belum yang lapangan itu. Jadi sumber dayanya kalau di pendahuluan masih sumber daya spekulatif, masih benar atau enggak sih ini? Ada atau enggak? Ya kalau sudah ada survei lanjutan, sumber daya sudah lebih naik lagi, lebih dipercaya lagi sumber daya namanya hipotesis. Ya. Dan untuk survei yang sudah pengusahaan geotermal udah ada namanya RIGI tadi, geologi, geokimia dan fisika, dan hasilnya sebenarnya sudah cadangannya sudah terduga. Kenapa masih terduga, belum terbukti? Karena belum dilakukan uji pemboran. Ini menurut orang geofisika ada nih geotermal di sini di detik ini misalnya. Tapi apakah benar di sini ada? Tanpa dilakukan pemboran belum. Kita untuk memastikannya harus ada namanya pemboran delineasi. Apa itu pemboran delineasi? Untuk mengetahui batasan dari adanya geotermal itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah pemboran eksplorasi. Ini cadangannya sudah mungkinnya sudah pasti ada di sana dari hasil pemborannya. Kalau tidak ada, pasti kita rugi, yang badan usahanya pasti rugi. Ya. Kalau dia memang terbukti dan lakukan pengolahan, dilakukan feasibility studi. Apakah ini layak? Lapangan ini layak, sumur ini layak untuk dilakukan pengembangan sumur geotermal. Oke, jadi untuk sumber dayanya ada dua, sumber daya spekulatif dan sumber daya hipotesis. Ya, untuk cadangan yang paling rendah itu cadangan terduga. Sudah ada informasi bijinya adalah cadangan mungkin. Dan yang terakhir paling tinggi sudah dilakukan pemboran delineasi dan sudah dikelayakan, namanya cadangan sudah terbukti. Kita sudah tahu nih berapa besar potensi yang ada di lapangan tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian per kelompok ya. Kelompok yang sudah saya berikan kemarin, ya ini minggu depan kalian akan kumpulkan tugasnya. Ada 5 buah paper. Ya, 5 buah paper ini adalah masing-masing dari tiap lapangan yang ada di Indonesia dan dunia. Setelah dilakukan pendidikan tadi, geologi, geokimia dan geofisika, nanti kalian baca masing-masing paper ini, nanti kalian jelaskan. Di lapangan ini, ada yang di lapangan di Indonesia, langsung di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Kamu sebutkan metode geofisikanya apa saja yang digunakan, geokimianya apa yang didapatkan dari lapangan itu, dan geologinya juga dia ditemukan apa. Oke, nah ini saya bagikan dulu tugasnya. Ini kelompok Jona ya. Oke, ini kelompok Stefano, kelompok Abizar, kelompok Vicky, dan kelompok Anggun. Ya. Oke, dalam minggu depan saya minta satu kelompok ini presentasi. Kelompoknya mana yang saya akan pilih nanti minggu depan. Jadi semuanya harus sudah siap. Ya, oke? Oke. Nah, hasil akhir dari survei kita itu adalah berupa model konseptual seperti ini. Nah, ini adalah lapangan Cisolok Sukarami di Sukabumi. Nah, ini kita lakukan reprosesing ulang. Reprosesing ulang itu apa? Sudah dapat datanya dari pihak tertentu, tapi mereka kurang percaya, jadi meminta kita kembali melaksanakan reprosesing lagi. Dari geologinya, geokimia dan geofisika akan kita dapatkan nanti hasilnya seperti ini model konseptualnya. Jadi dari sini elevasinya ini seolah-olah permukaannya ya. Ini turun naik karena biasanya pegunungan. Di Solok Sukarami itu adalah lapangan geotermal yang pernah saya datangin yang terindah kedua setelah Galunggung. Kalau Galunggung itu kita ke kawah Galunggungnya itu kita menemukan, sudah naik Galunggungnya, gunungnya kita menemukan kawah yang sangat cantik. Kalau sore seperti ini ada pelangi di sana. Tapi kalau di Solok Sukarami ini kita naik gunung, di sana ada lautan. Itu tempatnya Nyiroro Kidul. Ya, karena ini sangat indah. Kalau kita lihat geotermal yang paling indah menurut saya itu ini. Karena kita lihat Danau Sedimu di sana ini udah ada lautan, kapal-kapal besar lewat di sana. Ya. Nah, modal konseptual ini
menyambung di materi kita yang ke-10 itu ada namanya sistem geothermal. Dan sini kan udah kelihatan ada sistem geothermal itu ada yang pertama ada clay cap. Clay cap itu apa? Penutup. Ibaratnya kalau kalian masak air dalam teko, ya ada apinya kan? Ada api. Api itu sebagai sumber panasnya. Nah, sumber panas di sini apa? Ini heat source-nya. Sumber panasnya dari magma, dari batuan beku yang sangat panas. Yang kedua apa? Kalau kita ibaratkan masak air tadi, api, wadahnya, teko tadi, itu namanya suatu reservoir. Dia menyimpan panasnya, menyimpan sumber dayanya di sana. Ya, reservoir yang tanahnya warna kuning, tertutup kan dia. Nah, inilah kondisi geologi, geokimia yang kita pakai tadi. Wadahnya ada, kalau sudah mendidih kan ada bunyinya, ini kalau saat masak air tadi. Nah, itu apa namanya? Itu adalah strukturnya, rekahannya, yang memperlihatkan tadi adanya manifestasi dari permukaan tadi. Kalau tidak ada rekahannya, tidak ada manifestasi di permukaan. Karena beruapnya kita nggak akan terlihat, adanya geser kita nggak akan tahu, makanya ada rekahan. Yang keempat adanya clay cap. Clay cap itu apa? Tutupnya, sehingga reservoirnya, panas buminya tertutup di sana. Makanya saat kita melakukan pemboran delineasi atau pemboran uji pemboran, kita harus tepat di bagian reservoirnya. Kalau kita salah pemboran seperti ini, CSL 01 ini dari tim biofisika kemarin ngeplotnya di sini titiknya. Ternyata masih luas, memang reservoirnya di sini masih ada, alhamdulillah. Jadi batasnya di sini. Ini bisa disebutkan namanya delineasi. Pemboran delineasi akan menentukan batas akhir dari reservoirnya. Ya, kalau untuk CSK2 ini, CSK1 itu tepat di bawah reservoirnya, itu sangat banyak. Dan sampai sekarang sudah dilakukan pengembangan untuk lapangan Cisolok Cisokarame ini. Oke, yang terakhir adalah apa? Reservoir sudah, heat source, struktur, dan yang terakhir adalah fluida itu sendiri. Apakah sumber geotermal itu hanya berupa dari fluida? Bisa berupa gas, ya, karena manifestasi sistem hidrotermal itu ada juga dari batuan panas yang beruap, bisa juga dari air panas. Air panasnya bukan dari kita tuangkan dari atas permukaan, tapi dari terpanaskan oleh yang namanya heat source dari magma di bawah permukaan. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan menanyakan tentang makalahnya. Oke, makalah ini di OKO, ini Flores, OKO ini Ange. Ini di mana? Sumatera Selatan. Oh, itu dulu ya. Di mana ini? Oh, California. California biasanya ini Yellowstone. Yellowstone lebih banyak tuh. Dari Wyoming itu. Ya, jadi kalau diskusikan dalam satu kelompok ya, minggu depan harus siap semua. Siapa yang akan saya panggil duluan untuk presentasi di depan tentang mata kuliah yang dari pertama sampai ke 13 kemarin dan hari ini. Kalian jelaskan, kalian presentasikan. Oke? Nah, selanjutnya adalah studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah bagian yang sangat terpenting dari survei geothermal. Kalau sudah dilakukan, dinyatakan dalam cadangan terbukti. Kenapa perlu dilakukan dari studi kelayakan? Karena apa? Apakah suatu lapangan geothermal itu mengganggu lingkungan? Karena kebanyakan geothermal itu berada di hutan lindung, di pemukiman warga, seperti itu. Kan ada pegunungan ya, kebanyakan kalau geothermal itu. Nah, makanya kebanyakan dia di hutan lindung, makanya diperlukan studi kelayakan seperti ini. Kalau kita ada survei seperti ini, banyak banget tim LSM yang peduli lingkungan akan bertanya-tanya apakah ini layak, bagaimana cara aksesnya. Kalau ini ekonomis, bagaimana cara kita membuat akses ke sana, membuat PLTP-nya, membuat fasilitas produksinya untuk mengangkat sumber panas bumi itu ke atas permukaan. Karena seperti di bidang perminyakan juga seperti itu kan. Jadi sudah ada reservoirnya, bagaimana cara kita mengangkat fluida itu dari bawah permukaan hingga ke atas permukaan. Ya, oke.
Oke, cukup sampai di sini untuk kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, minggu depan siapkan PPT-nya dan siapa yang akan maju nanti saya tentukan di minggu depan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? PPT-nya berapa slide? Tidak ada batasan minimal, tapi kalau bisa lebih dari 11 ya. Karena biasanya itu sudah ada bagian depannya dan bagian belakangnya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri MK kita pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam.